Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Syifartania dengan NPM 232010393 dari Rombel K1 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis keuangan dari PT Sentral Proteina Prima Tbk. Langsung saja masuk ke bagian pendahuluan, yang dimana PT Sentral Proteina Prima Tbk didirikan pada tanggal 30 April pada tahun 1980 dan mulai operasi komersilnya pada tanggal 18 Agustus di tahun yang sama. Perusahaan ini fokus pada produk olahan udang, lalu pakan aquaculture, lalu probiotik, serta produk olahan lainnya. Lanjut ke struktur kepemilikan yang bisa dilihat dari grafik, yang dimana pemegang saham dan pengendali afiliasi memegang sebesar 45,29%, lalu ada UOB Kay Hian Hong Kong Limited yang memegang sebesar 11,34%, lalu ada UOB Kay Hian Private Limited sebesar 9,50%, dan sisanya dipegang oleh masyarakat umum sebesar 33,87%. Lalu masuk ke kajian kinerja dan fundamental, dari sisi operasional sendiri, NWC dan TOC naik. Ini menandakan penguatan struktur modal kerja perusahaan. Namun demikian, NOPAT menurun sebesar 11,34% yang menunjukkan penurunan efisiensi dalam menghasilkan laba dari kegiatan inti perusahaan. Lalu, di sisi kinerja manajemen dalam konteks added value, yang dimana MVA sendiri itu turun dan bahkan negatif, yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan di mata investor itu menurun atau buruk. Sementara EVA yang masih positif namun turun dari 474 miliar ke 423 miliar itu menandakan kemampuan menciptakan nilai ekonomi perusahaan juga menurun. Lanjut ke karakteristik fundamental perusahaan. Dari sisi profitabilitas sendiri, BEP dan juga ROE mengalami penurunan, meskipun ROI sedikit meningkat. Lalu di sisi efisiensi juga mengalami penurunan pada operating profit margin, inventory turnover, dan juga receivable turnover. Dan fixed asset turnover itu sedikit meningkat. Lalu dalam rasio likuiditas, perusahaan yang masih tergolong rendah bisa dilihat dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang sedikit. Dan hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu masih terbatas. Dari sisi valuasi pasar sendiri, price to earnings dan price to book sama-sama mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan juga terlihat undervalued dan investor masih berhati-hati dalam melihat prospek perusahaan ini. Lalu masuk ke struktur modal, yang dimana dalam struktur modal ini ada sedikit terlihat perbaikan, yang dimana dilihat dari debt to capital ratio yang menurun dari 34,42% menjadi 26,11%, yang menunjukkan risiko keuangan makin rendah. Dan kebijakan pendanaan perusahaan sesuai dengan packing order teori, yaitu mendahulukan pendanaan dari laba ditahan, baru kemudian utang, dan terakhir ekuitas. Pendanaan perusahaan sendiri juga berasal dari pinjaman bank, lalu obligasi, serta tambahan pinjaman dari Lukra Investment sebesar 15 juta USD. Lanjut ke kebijakan dividen, DPR-nya 0% di tahun 2022 dan 2023 karena perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali. Hal ini sesuai dengan UU perusahaan, karena eh, perusahaan memberikan sinyal bahwa mereka tengah fokus pada pemulihan keuangan bukan bagi hasil, itu juga merefleksikan signaling teori. Lanjut ke yang bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulannya yaitu PT Sentral Proteina Prima Tbk masih menghadapi masalah efisiensi dan profitabilitas. Nilai tambah bagi pemegang saham juga masih belum tercapai secara optimal dan likuiditas juga masih menjadi tantangan. Namun struktur modal sudah membaik dan perusahaan mulai menunjukkan arah pemulihan. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu tingkatkan efisiensi operasional dan kontrol biaya, fokus pada penanganan likuiditas dan arus kas, lalu gunakan sumber dana internal untuk memperkuat struktur modal, lalu perbaiki komunikasi dengan investor, dan yang terakhir fokus pada strategi jangka panjang untuk memperbaiki kinerja dan profitabilitas. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.